Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Darmawan Media. Saat ini pembahasannya adalah 7 kesalahan yang bikin kamu tetap miskin. Oke, jadi ini adalah layout settingan yang baru. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Di channel ini kita fokus untuk bagaimana cara kita menemukan cara agar kita bisa financial independent. Apa sih financial independent itu? Financial independent itu singkatnya adalah kalau kita misalkan memiliki kebutuhan pokok untuk hidup 5 juta setiap bulan, lalu kita kalikan selama 12 bulan, dan kita menemukan cara bagaimana kita bisa mendapatkan 60 juta secara pasif setiap tahun. Artinya kan setiap bulan kita bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Seperti itu, bagaimana cara kita menemukan cara agar kita bisa menemukan financial independent teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi akan masa depan. Balik lagi, jadi sebelum ke sana, ternyata ada 7 kesalahan yang biasa kita lakukan. 7 kesalahan ini biasanya membuat kita semakin miskin dan semakin kita tidak bisa menjadi kaya. Nah, teman-teman tahu gak bahwa kalau kita itu ada tuh namanya, kalau orang udah terlanjur kaya dan mereka memiliki pola pikir yang bagus, pola pikir kaya, mereka tuh susah banget untuk miskin. Dan kebalikannya teman-teman, ketika orang memiliki pola pikir miskin, mereka juga akan tetap susah untuk menjadi kaya. Karena apa? Karena pola pikir ya teman-teman. Pola pikir inilah yang sangat berpengaruh terhadap pribadi seseorang. Bisa sukses ataupun akan gagal terus selama hidupnya. Nah, kita harus hindari 7 kesalahan ini nih yang selalu kita lakukan, kita keluarkan dan membuat kita tidak bisa menjadi kaya. Apa itu? Yang pertama adalah sering membeli elektronik atau gadget yang terupdate. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah membeli elektronik atau gadget atau HP atau apapun yang tidak mendukung produktivitas teman-teman, tapi hanya digunakan untuk gaya-gayaan. Beli terus yang terupdate itu akan membuat teman-teman tidak akan pernah bisa kaya. Karena elektronik itu depresiasinya tinggi sekali dan cepat sekali pergantian teknologinya. Setiap tahun akan selalu ada teknologi terbaru dan HP yang kita miliki, gadget yang kita miliki akan tertinggal di belakang. Jadi that's why itu yang menyebabkan depresiasinya tinggi, yang menyebabkan nilai uang kita menjadi terus turun setiap tahunnya. Yang kedua adalah kita itu terjebak dalam hutang konsumtif. Teman-teman tahu gak? Untuk hutang bisnis aja bisa jadi macet, bisa jadi bisnisnya gagal, bisa jadi bisnisnya tidak profit dan lalu tutup. Apalagi konsumtif. Konsumtif itu identik dengan membeli barang-barang yang nilainya turun, teman-teman. Jadi kalau logikanya, kita beli secara utang, kita tuh mendapat 2 bombastis dari yang pertama. Nilai barangnya turun, dan yang kedua, hutang kita memiliki bunga yang naik. Uang kita itu semakin turun dan kita dipalak oleh bunga dari pinjaman kita. Jadi that's why, jika kita memiliki pola yang konsumtif, berhutang, kita udah kena 2 bombastis dari keduanya dan kita tidak akan pernah bisa menjadi kaya, teman-teman. Jadi yang ketiga ini adalah ikut-ikutan. Kalau kita tidak punya self confidence atau conviction terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita beli, apa yang kita percayai, kita akan kena jebakan Batman terus. Dan kita akan terus menyalahkan pihak luar, orang lain. Kenapa hal yang kita beli itu jelek? Kenapa hal yang kita beli merugikan kita? Karena kita tidak punya conviction terhadap keputusan kita sendiri. Jadi kita tidak memiliki self-confidence yang tinggi. Ikut-ikutan terus. Jadi selama teman-teman masih ikut-ikutan terus, tidak punya ilmunya sendiri, skillnya sendiri, teman-teman akan terus rugi. Uang teman-teman akan terus terambil dari sifat teman-teman yang ini. Lebih baik investasi di buku, di ilmu, di pendidikan terlebih dahulu, supaya kita tuh tahu cara belajar mancing yang benar. Supaya kita bisa cari ikannya dengan sendirinya, tanpa harus disediakan ikannya terus menerus. Lalu yang keempat, yang keempat ini adalah terjebak dalam KPR, dalam hutang KPR. Pada awalnya KPR ini terlihat secara umum itu baik, teman-teman ya. Kelihatannya baik. Mereka mengemas sedemikian rupa bahwa kita mampu mempunyai rumah dengan harga yang terjangkau, cicilan terjangkau. Tapi teman-teman, di balik itu banyak sekali rahasia yang teman-teman pada ujungnya adalah merasa kecewa terhadap pembelian KPR. Yang pertama, jika kalian sudah terjebak KPR, sedangkan teman-teman tidak bisa berkembang di perusahaannya, kalian akan tetap takut untuk mengambil peluang yang baru, ngambil resiko yang baru. Untuk growing kalian takut, kalian lebih self-defense. Padahal umur kalian masih muda, tapi karena kalian sudah terjerat KPR yang panjang, kalian takut meresikokan, mengambil peluang baru untuk hal-hal yang tidak stabil, padahal itu bisa membuka peluang baru, teman-teman. Terus juga, lagi KPR itu bukan rumah Anda, teman-teman, sampai kalian melunasi rumahnya. Jadi ketika kalian tidak mampu melunasi rumahnya, sama aja seperti pengontrak, rumah kalian akan diambil bank. Lebih rugi lagi, kalian sudah bayar cicilan dan renovasi sebagainya,
rumahnya untuk bank. Bank akan tetap menang, teman-teman. Sudah mengambil bunga dari cicilan, akan mengambil rumah teman-teman yang udah dibagusin setiap saat, setiap waktu. Jadi kayak kalau kalian kalah dari pertempuran KPR ini, kalian ruginya besar banget lah. 3 juga, kalian harus ketahui bahwa bunga floating itu tinggi banget. Bisa 2 kali lipatnya. Contoh, kalian mungkin tergiur dari cicilan hanya 3 juta, 4 juta atau senilai gaji kalian masih cukup. Masih di bawah gaji kalian, kalian merasa cukup. Tapi kalau udah floating, kalian harus mengkali 2-kan itu, teman-teman. Contoh misalkan KPR 5 juta sebulan. Kalau sudah floating itu bisa 10 juta, teman-teman. Kalau gaji kalian tetap 10 juta dan gak naik-naik, kalian mau makan dari mana kalau seluruh gaji teman-teman hanya untuk bayar KPR? Itu yang membuat kalian susah menjadi kaya. Dan yang kelima adalah mindset, teman-teman. Kenapa mindset? Karena kelihatan loh. Aura yang memiliki mindset kaya dan aura yang memiliki mindset miskin tuh kelihatan. Jadi kalian perbaiki dulu deh mindsetnya, pola pikirnya. Bagaimana cara orang kaya berpikir, bagaimana cara orang kaya membeli sesuatu, mempergunakan uangnya, menghasilkan uangnya. Rumus kaya itu cuma 2, teman-teman. Menghasilkan dan menjaga. Titik. Cuman itu. Jadi kalau kalian gak bisa punya mindset dan keterampilan untuk menghasilkan uang dan menjaga uang, kalian gak akan pernah bisa kaya. Kayaknya kalian harus punya skill dan mindsetnya dulu. Yang nomor 6 adalah kalian tidak tahu faktor kali. Kalian hanya bekerja kepada orang dan mengandalkan satu jenis pendapatan. Bro, di dunia ini tuh ada namanya faktor kali. Faktor kali itu adalah kita bisa membagi banyak penghasilan kita. Misalkan penghasilan keran 1, 5 juta. Kalau dikali 10 kan bisa jadi 50 juta. Kalau kita cuma kerja di orang, kita tidak punya faktor kali. Kita cuma punya value dari diri kita yang nggak bisa kita bagi-bagi. Kita cuma bisa tingkatkan dari gaji segini, naik gaji segini, naik pangkat jadi gaji segini. Itu prosesnya kalau kita kerja di orang. Tapi kalian harus belajar bisnis. Kalian harus pelajari ada yang namanya faktor kali. Produk A, kalian punya produk A. Dengan margin misalkan 1 juta. Kalau jual 10, kalian sudah untung 10 juta. Kalau jual 100, kalian bisa untung 100 juta. Itu adalah faktor kali. Produk bisa dibagi-bagi jadi banyak. Bisnis tuh seperti itu. Kalau kita, makhluk hidup, kita nggak bisa dibagi jadi banyak. Kita kan bukan amuba ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah tidak paham investasi. Jadi kan saya sudah bilang sebelumnya bahwa orang kaya itu rumusnya 2. Pandai menghasilkan uang dan pandai menjaga uang. Menjaga itu artinya bukan ditabung. Menjaga itu artinya harus diinvestasikan. Diinvestasikan tuh nilainya berkembang setiap tahun. 5% untuk kalahkan inflasi aja udah cukup. Apalagi kalian bisa 10%, 20%. Apalagi multi-bagger, wah udah kalian pasti bisa kaya. Itu tinggal tunggu waktu aja. Kalian harus belajar investasi. Nggak ada orang kaya yang tidak investasi itu tidak ada. Tidak ada orang kaya yang tidak berinvestasi. Titik. Semua orang kaya pasti punya instrumen investasi. Sekian teman-teman pembahasan dari Darmawan Media dan sampai ketemu di video selanjutnya.